Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahnil dengan NIM 2186206039, kelas 2A, Prodi PGSD, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dosen pengampu Rizky Ananda, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi KD 31 dan 41 kelas 4 SD yang berjudul karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Baiklah, saya menjelaskan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi sebagai tanaman pertanian dan perkebunan. Tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai. Baiklah, pada dataran tinggi, ciri-cirinya yaitu 1. Ketinggiannya lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. 2. Udaranya dingin. 3. Tanahnya subur. Jenis makanannya brokoli, wortel, kol, kentang, dan apel. Selanjutnya di daerah pergunungan. Ciri-cirinya yaitu 1. Ketinggiannya lebih dari 500 meter dari permukaan laut. 2. Udaranya dingin. 3. Tanahnya subur. Jenis tanamannya ada teh, karet, kentang, pohon kinah, dan wortel. Selanjutnya di daerah pantai. Ciri-cirinya yaitu 1. Ketinggiannya dari 0 meter di atas permukaan laut. 2. Udaranya panas. 3. Tanahnya kurang subur dan berupa pasir. Jenis tanamannya pohon kelapa, tanaman bakau, pandan pantai, sukun, dan cemara laut. Selanjutnya di dataran rendah, ciri-cirinya yaitu 1. Ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. 2. Udaranya panas. Jenis tanamannya yaitu mangga, kedelai, padi, jagung, dan kayu jati. Selanjutnya hubungan lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat. Lingkungan pegunungan, potensi sumber daya alamnya adalah teh, karet, kentang, dan wortel. Sedangkan mata pencarian masyarakatnya ialah petani perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Sedangkan lingkungan dataran tinggi, potensi sumber daya alamnya yaitu brokoli, wortel, kol, apel, dan kentang. Mata pencarian masyarakatnya yaitu tani perkebunan, tani sayur, ternak, dan pedagang. Sedangkan lingkungan dataran rendah, potensi sumber daya alamnya yaitu padi, jagung, mangga, kayu jati, dan keledai. Mata pencarian masyarakatnya petani, peternak, pedagang, dan karyawan atau buruh. Sedangkan lingkungan pantai, potensi sumber daya alamnya yaitu ada ikan, kerang, rumput laut, garam, terumbu karang, kelapa, dan tanaman bakau. Mata pencarian masyarakatnya yaitu ada nelayan, pedagang ikan, petani garam dan kelapa, dan pengrajin. Potensi sumber daya alamnya memiliki hubungan dengan lingkungannya. Mata pencarian atau pekerjaan masyarakat
juga sesuai dengan lingkungan atau bentang alamnya. Dengan demikian, lingkungan memengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan dengan mata pencarian masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan tidak habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat seperti 1. Angin untuk membangkit listrik. 2. Sungai untuk dibudidayakan ikan dan udang. 3. Jagung sebagai sumber bahan makanan. 4. Tanah liat untuk membuat gerabah. Baiklah, saya akan menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya seperti batu bara, timah, bauksit, minyak bumi, dan nikel. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya minta maaf. Dengan penutupan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.